Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisari Ritonga, Prodi dari Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, tujuannya saya di sini ingin menyampaikan tentang apa itu filsafat. Nah, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas hakikatnya ilmu serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ilmu seperti apa yang memenuhi syarat sebagai sains atau seberapa andalnya teori-teori ilmiah dan apa tujuannya itu sains. Dan filsafat ini secara etimologis berasal dari kata Yunani, filosofia, yang dalam bahasa Inggris filosofi lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani kuno, itu filsafat berarti cinta dan kearifan, dan cenderung pada kebijaksanaannya. Nah, objek filsafat ilmu ini terbagi menjadi dua macam, yaitu objek secara material dan yang kedua yaitu objek secara formal. Dan adapun objek secara material adalah segala sesuatu yang menjadi filsafat, dan adapun objek yang secara formal adalah mencari keterangan secara radikal. Nah, objek material filsafat ini ialah objek pembahasan yang meliputi segala sesuatu, baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain sebagainya. Dan objek formal filsafat ini ialah suatu objek yang dapat ditinjau dari beberapa macam sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, di sini apa tujuannya itu mempelajari ilmu filsafat ilmu? Nah, di sini saya akan memberitahukannya. Tujuannya itu adalah untuk mencari kebenaran dan landasan dalam keilmuan. Nah, filsafat ilmu ini mempunyai manfaat diantaranya, yaitu membangun diri sendiri dengan supaya berpikir secara radikal dan memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan dalam memecahkan masalah dalam sehari-hari, dan membantu memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan membantu membedakan persoalan ilmiah dan yang non ilmiah, dan mendorong para ilmuwan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ialah menyadarkan ilmuwan agar tidak tersesat dalam pola pikir yang hanya berpikir secara dan bidangnya. Nah, cabang-cabang filsafat ini ada 6, yaitu ada secara metafisika, dan secara epistemologi, dan ada metodologi, dan ada juga logika, etika, dan estetika. Dan ciri-ciri berfikih ala-ala filsafat. Nah, bagaimana itu? Yaitu adalah pentingnya itu untuk diketahui bahwasannya tidak semua kegiatan berpikir seorang itu dapat dikategorikan sebagai filsafat, dan adapun hal-hal yang termasuk berpikir secara filsafat yaitu yang pertama secara metodis, dan yang kedua adalah sistematis, dan yang ketiga adalah koheren, yang keempat adalah rasional, dan yang kelima adalah komprehensif, dan yang keenam adalah secara radikal, yang ketujuh adalah konversal, dan yang kedelapan adalah kritis, yang kesembilan adalah terdalam, yang kesepuluh konseptual, dan yang kesebelas spekulatif, dan yang kedua belas adalah bebas. Nah, mungkin hanya sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dikarenakan saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.